Selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kalian akan mendengarkan kisah menarik dari seluruh dunia. Kali ini adalah beberapa kisah tentang malicious compliance yang singkatnya memberi pelajaran kepada seseorang yang ngeyel alias kolot. Berikut kisahnya. Cerita pertama. Shake pelanggan tidak cukup susu. Bertahun-tahun yang lalu aku dulu bekerja di kedai es krim yang populer. Pekerjaannya cukup santai, rekan kerja menyenangkan berada di sekitar, dan bayarannya lumayan untuk seorang remaja. Tetapi, seperti halnya pekerjaan layanan makanan lainnya, pelanggan membuat pengalaman menjadi jauh lebih buruk. Selalu memiliki gangguan biasa, orang-orang meneriaki kita untuk waktu tunggu yang lama, pesanan yang salah, dan lain-lain. Bahkan ada seorang pria yang naik di counter dan mencaci maki aku karena kami kehabisan pisang untuk banana split. Tapi, satu pengalaman benar-benar menonjol dari yang lain. Kami memiliki pelanggan tetap yang akan datang tanpa basa-basi, setiap hari untuk mendapatkan shake strawberry. Dia baik-baik saja dengan menunggu lama, atau jika mesin kartu kami mati. Tapi pria ini akan memanggil kekuatan setan jika milkshake-nya tidak dibuat dengan cukup susu di dalamnya. Lebih buruk lagi, dia akan duduk di sana dan menunggu sampai kami membuatnya kembali sesuai dengan keinginannya. Kebijakan toko yang bodoh membuat kami membuat ulang pesanan apapun secara gratis jika pelanggan tidak menyukainya. Suatu hari pria ini datang dan memesan milkshake strawberry. Aku sedang mengerjakan bar es krim, jadi penuh dengan kekalahan, aku mulai membuat pesanannya. Resep perusahaan adalah 3 scoop es krim untuk smoothie biasa. Karena aku tahu orang ini suka susunya, aku hanya memasukkan 2 scoop. Aku menyerahkan kepadanya, dan melanjutkan pesanan berikutnya. Sampai 5 menit kemudian dia kembali dan berteriak pada aku kalau milkshake tidak cukup susu. Sekarang setiap kali di masa lalu, aku selalu membuatnya dengan cara ini. 2 scoop untuk memberikan konsistensi seperti susu. Kali ini, kurasa dia hanya ingin mengerjaiku. Pada titik ini aku sudah muak. Hari ini sangat berat, jadi aku tidak ingin menangani kebodohan ini. Terutama karena aku bisa tahu dengan senyum pemakan kotoran yang dia tempelkan di wajah anak haramnya, kalau dia mencoba membuat hariku lebih buruk. Disinilah malicious compliance masuk. Aku memutuskan untuk membuat milkshake yang paling mungkin, tetapi sementara masih menjadi milkshake secara teknis. Aku kembali ke tempatku, dan memulai ramuan. Aku tidak menaruh 2 scoop. Aku tidak memasukkan 1 scoop. Aku menaruh 1 sendok makan es krim strawberry dan mengisinya sampai penuh dengan susu. Setelah pencampurannya yang sia-sia, aku memberinya milkshake yang tidak dia inginkan, tetapi pantas dia dapatkan. Aku melihat dia dengan senyumku sendiri sambil tersenyum ke arahnya, sementara dia mencoba milkshake-nya. Dia menyesap dan segera mulai mencaci maki aku kalau pesanannya itu hanya susu. Aku mengatakan kepadanya, "Tidak, Pak, aku memasukkan es krim strawberry di sana, seperti yang Bapak minta." Aku bisa melihat kemarahan di matanya saat dia meminta pesanannya dibuat ulang. Aku kemudian dengan sopan memberitahu dia, kebijakan toko kami hanya memungkinkan Bapak untuk membuat pesanan Bapak dibuat ulang sekali secara gratis. Wajahnya merah padam saat dia berbicara sesuatu dengan pelan, lalu bergegas keluar pintu membanting minuman di belakangnya. Setiap kali setelah itu, dia tidak pernah meminta aku untuk membuat ulang pesanannya. Beberapa bulan kemudian, aku mendapat pekerjaan yang lebih baik di mana aku tidak harus berurusan dengan pelanggan idiot. Cerita kedua. Hanya ingin pria membuatkan makananmu, baik olehku. Aku bekerja sebagai chef dan pramusaji untuk sebuah restoran Italia selama beberapa tahun. Biasanya aku akan bekerja di dapur selama seminggu dan pramusaji pada akhir pekan. Keahlianku adalah memasak. Aku cepat, berorientasi pada detail, dan bangga membuat hidangan yang sempurna. Dalam lebih dari 5 tahun aku bekerja di sana, aku adalah satu-satunya wanita yang pernah ada di dapur. Pada hari Selasa, aku selalu berada di dapur dan pekerja lain, Eric, bekerja di luar. Setiap Selasa, pelanggan akan datang dan memesan hal yang sama. Perintahnya sangat spesifik dan bertentangan dengan cara makanan biasanya disiapkan. Hal-hal seperti mereka hanya menginginkan 2 bakso, bukan 3 yang standar. Bakso harus terpisah dari spaghetti di piring aluminium, bukan cangkir styrofoam. Sendok kecil saus di bakso, dan lain-lain. Makanannya sangat spesifik sehingga aku tahu itu dan selalu berhasil. Pemilik restoran yang pelit pasti akan marah jika dia tahu berapa banyak styrofoam dan kaleng aluminium yang harus aku gunakan untuk membuat pesanan dengan membagi semua makanan. Tetapi aku tidak keberatan. Nah, suatu hari Eric memutuskan untuk beralih melayani di ruang makanan utama untuk menghasilkan lebih banyak uang. Selasa pertama dia berganti. Manajer tidak memiliki siapapun untuk pramusaji sehingga mereka meminta aku untuk mengcover. Saat aku sedang bekerja di malam itu, seorang lelaki tua dengan topi bowler hitam dan jas hujan coklat datang di lobi. Aku menyapanya dan mengambil pesanannya ketika dia berkata, "Apakah ada pria yang bekerja hari ini? Di mana Eric?" Aku bingung, tetapi pergi dan mengambil Eric, dan Eric mengambil pesanannya. Aku bertanya kepada Eric apakah dia memiliki hubungan keluarga, dan dia berkata, "Tidak,
Dia hanya merasa wanita tidak kompeten dan tidak bisa membuat pesanannya benar. Tentu saja, aku marah. Ketika pesanan sudah siap, aku mengambil pesanan dan menyadari itu adalah pesanan khusus yang datang setiap hari Selasa. Orang tua ini pasti mengira hanya laki-laki yang bekerja di dapur. Sedikit yang dia tahu kalau dia baru saja bertatap muka dengan wanita yang telah membuat pesanannya dengan sempurna setiap hari Selasa selama bertahun-tahun. Aku menyerahkan pesanannya tanpa sepatah kata pun. Aku sangat marah dengan seksismenya sehingga aku tidak ingin berbicara dan mengatakan sesuatu yang akan membuat aku kehilangan pekerjaan. Aku menyesal tidak mengatakan apa-apa sampai hari ini. Dia memeriksa pesanannya dan memutar matanya ketika dia melihat bakso di styrofoam, bukan piring aluminium, tetapi pergi tanpa sepatah kata pun. Setelah itu, aku memutuskan apakah dia ingin staf menangani perintah bodohnya, maka aku akan melakukannya. Aku mendapat persetujuan dari manajer untuk melanjutkan rencanaku dan rekan kerja pria ikut membantu. Aku meminta Eric untuk membantunya lagi, karena dia akrab dengan perintah lelaki tua itu. Lagi pula, dia harus fokus melayani. Hanya staf pria lain yang menerima pesanannya. Aku meminta chef laki-laki untuk membuat makanannya. Aku tidak memberitahu instruksi khusus, tidak ada perlakuan khusus dengan kaleng terpisah. Dia mendapatkan spaghetti dan bakso standar seperti orang lain. Bagaimanapun, itu akan menjadi apa yang diinginkan oleh pemilik pelit. Dan tidak ada kode diskon khusus yang akan memberinya kredit 50 sen untuk satu bakso lebih sedikit. Hanya Eric dan aku yang tahu kode diskon selama shift itu. Nah, setiap minggu pesanannya itu, menurutnya salah. Dia menuntut agar pesanan dibuat ulang sesuai kebutuhannya. Dia akan ditolak permintaannya, dengan alasan pemilik pelit menindak pemborosan produk. Dia menjadi lebih marah ketika dia menemukan dia tidak mendapatkan kode diskon lagi. Setelah beberapa hari Selasa dari sandiwara ini, dia akhirnya meminta untuk berbicara dengan seorang manajer untuk menyuarakan ketidakpuasannya. Dia berkata, "Di mana chef pria yang biasa membuat makananku?" Dan manajer menjawab, "Oh, dia berhenti." Menengok ke belakang, aku seharusnya muncul di tikungan dan mengatakan sesuatu seperti, "Aku bukan pria, ala Lord of the Ring atau sesuatu." Tapi itu adalah respon terbaik yang kami pikirkan saat itu. Sayangnya, dia tidak memiliki pencerahan atau kesadaran yang aku harapkan. Manajer hanya mengatakan dia mengejek dan mengambil makanannya, lalu pergi. Dia berhenti datang beberapa minggu kemudian. Tidak pernah mendengar kabar darinya lagi, seharusnya lebih menghormati chef wanita. Terima kasih telah menonton video ini. Kalian bisa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.